Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita dalam kondisi yang sehat dan selalu berbahagia. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini Ibu akan membahas bab 6 tentang mesin komunikasi kantor. Kalau kita tahu, mesin adalah suatu alat yang dapat membantu semua aktivitas di perkantoran. Komunikasi yaitu adalah penyampaian informasi dari pihak orang kepada pihak lain atau orang lain. Hal tersebut bisa kita lakukan melalui surat, pos, telepon, telex, pelayanan, atau sarana perkantoran lainnya. Sekarang kita lihat wujud dari komunikasi. Yang pertama adalah urusan surat menyurat. Kenapa dikatakan wujud? Karena pada saat kita berkomunikasi, hal yang paling sangat utama di perkantoran adalah surat menyurat. Apa sih itu surat menyurat? Surat adalah sarana komunikasi antara dua orang atau lebih untuk menyampaikan warta atau berita. Yang kedua, hubungan telepon kepada dan dari orang luar di dalam atau di luar perusahaan. Komunikasi ini tidak hanya bisa kita lakukan dengan surat, kita juga bisa melakukan dengan melalui telepon. Yang ketiga adalah penyampaian memo. Apa sih yang dimaksud dengan memo? Biasanya memo ini adalah surat yang disampaikan atau surat pendek yang disampaikan dari pimpinan kepada bawahannya yang ada di lingkungan perusahaan itu sendiri. Yang keempat adalah pembuatan laporan, perintah-perintah, faktur, pesanan, dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, kita akan terus lanjut mengenai jenis-jenis komunikasi kantor. Yang pertama adalah sistem komunikasi tulisan. Yang kedua, sistem komunikasi lisan. Yang ketiga adalah sistem panggilan petugas. Pada bab ini nanti kita akan lebih terinci dijelaskan pada halaman-halaman atau pembelajaran berikutnya. Kita lihat wujud atau bentuk. Yang pertama adalah berupa kegiatan surat menyurat yang dikirim melalui pos, telegram, warkat tertulis. Yang kedua, berupa kegiatan telepon untuk hubungan keluar maupun kantor itu sendiri, misalnya radio. Yang ketiga, meliputi komunikasi melalui telex, televisi, dan lain sebagainya. Yang keempat, mencari dan menemukan dan memanggil seorang petugas dalam suatu perkantoran. Kita lihat cara atau alat yang dipakai dalam hubungan suatu kantor, diantaranya A. Pembicaraan telepon. Dalam pembicaraan telepon di sini kita jangan lupa di sana ada etika-etika yang harus kita perhatikan pada saat kita menerima telepon atau pada saat kita akan berbicara kepada pihak lain. Yang keempat, penerbitan ini bisa melalui surat kabar. Yang ketiga adalah surat edaran atau papan pengumuman, plakat, wawancara khusus. Wawancara khusus biasanya dilakukan pada saat penerimaan pegawai. Yang selanjutnya adalah laporan tahunan. Bisa juga melalui film atau surat yang dikirim langsung kepada pegawai. Selanjutnya, rapat kerja, konferensi, pertemuan segenap anggota organisasi. Di sini diperhatikan bahwa organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Pada bab sebelumnya, Ibu menyebutkan di situ salah satu adalah telepon.
kita harus tahu dulu sejarah perkembangan mesin komunikasi perkantoran. Misalnya telepon, telepon genggam, pager atau radio panggilan, telegram, surat elektronik, intercom, fax mail, televisi, teleprinter, telenot, dan mikrofon. Yang pertama kita akan jelaskan sejarah telepon. Telepon ditemukan tuh di Eropa sekitar tahun 1876. Di negara kita telepon lokal baru dipakai itu pada tanggal 16 Oktober 1882 dipelopori oleh pihak swasta. Jaringan pertama di Indonesia itu dipasang sebagai penghubung antar wilayah Gambir dan Tanjung Priuk. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1906, perusahaan jaringan telepon pemerintah Hindia Belanda melalui PTT atau Pos, Telegram, dan Telepon. Setelah negara kita merdeka, sehingga pada tahun 1967 PT Indosat melalui pembangunan jaringan telepon gelombang mikro pada tahun 1976 melalui satelit Palapa A1. Nah, ini diluncurkan berdampak sangat positif sekali. Yang kedua, nah ini yang sekarang anak-anakku sekalian pasti sudah tidak asing lagi, yaitu telepon genggam atau handphone ya. Itu ditemukan pada tahun 1973 oleh penemunya Martin Cover. Perkembangan Martin Cover ini itu biasanya dari Motorola. Perkembangan telepon genggam setelah generasi pertama di tahun 1990, generasi kedua itu teknologi GSM, CDMA, dilengkapi juga dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Nah, anak-anakku sekalian, biasanya masalah yang ada pada saat kita berkomunikasi itu selalu ada. Tidak hanya pada jaringan, tidak hanya pada telepon itu sendiri atau kitanya sendiri. Hal ini biasanya akan terjadi masalah dalam penggunaan alat komunikasi. Yang pertama adalah keterbatasan pegawai. Yang dimaksud dengan keterbatasan pegawai di sini biasanya salah menyampaikan berita atau warta yang hingga pada kedua belah pihak tidak bisa memahami apa yang disampaikan pada masing-masing orang tersebut atau pegawai. Yang kedua adalah masalah teknis. Yang ketiga, yang ini yang Ibu katakan tadi, keterbatasan pegawai, biasanya itu miscommunication. Selanjutnya, pemakaian tidak pada tempatnya. Yang selanjutnya adalah individualitas yang tinggi, dan selanjutnya adalah ketergantungan pada alat komunikasi. Yang paling terakhir ini yang harus kita sikapi dengan baik. Kita memang pada era yang sangat canggih pada tahun-tahun ini dan mungkin tahun-tahun yang akan datang, alat komunikasi ini akan terus berkembang dan terus berkembang. Sekarang kita lihat penggunaan mesin komunikasi kantor. Pertama adalah telepon. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa telepon ini adalah sarana untuk menyampaikan informasi, sarana kita untuk berkomunikasi. Karena alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara atau pembicaraan di perkantoran. Setiap kantor pasti punya yang namanya telepon. Setiap rumah tangga atau di rumah kamu sendiri pun pasti ada atau punya yang namanya telepon. Sekarang kita lihat, apakah pada saat kita berbicara kita harus menggunakan etika yang baik? Harus.
karena itu adalah merupakan etika kita pada saat kita berbicara kepada orang lain. Kita tidak boleh menyepelekan masalah ini, atau kita tidak boleh asal saja bicara. Hingga pada saat kita bertelepon atau kita akan komunikasi, kita harus perhatikan dulu. Hati kita biasanya akan cenderung lebih terlihat pada saat kita berbicara. Karenanya pada saat kita berbicara, usahakan saat hati kita tidak baik, kondisi kita tidak atau sedang marah, upayakan jangan kita menerima atau kita melakukan panggilan telepon. Sekarang kita lihat etika menelpon. Etika menelpon ini tidak hanya di kantor, tapi kita juga pada saat kita berbicara atau berkomunikasi dengan teman-teman kita. Kalau kita berbicara dengan teman-teman kita, otomatis di sini mungkin ada kecenderungan bahasa-bahasa yang hanya dimengerti oleh remaja. Hal tersebut tidak boleh kita lakukan pada saat kita berbicara di instansi, di kantor, atau di orang yang lebih usianya lebih dari kita. Nah, sekarang kita perhatikan etika seperti apa sih? Yang pertama adalah suara jangan terlalu keras. Ya, di sini kecenderungan kita kadang-kadang misalnya guru pun kalau kita berbicara di depan 40 siswa yang ada dalam satu kelas, kecenderungan suara pasti lebih kuat daripada saat kita berbicara berdua, bertiga, berempat. Tapi pada saat kita berbicara hanya berdua, etika di sini adalah suara jangan terlalu keras. Yang kedua adalah jangan berbicara di telepon sambil makan. Karena kunyahan-kunyahan pada saat kita melakukan panggilan atau kita berbicara di telepon itu akan terdengar. Secara etika itu tidak bagus. Yang ketiga, pada saat kita berbicara dengan orang lain, selagi berbicara di telepon, usahakan jangan sampai terjadi. Jadi kita fokus hanya berbicara pada lawan, teman kita pada saat kita berbicara, hanya berdua saja. Karena kalau ada suara-suara yang lain, otomatis kurang terdengar. Selanjutnya adalah berbicara dengan nada kasar atau membentak, kita tidak boleh. Walaupun kondisi kita sedang tidak bagus, nada kasar dan membentak itu tidak ada dalam etika dan tidak boleh kita pakai pada saat kita berbicara melalui telepon. Walaupun secara langsung pun itu tidak boleh terjadi. Selanjutnya adalah jangan berbicara dengan nada memerintah. Ya, nada memerintah. Suaranya jangan begitu dong misalkan. Atau kok kamu begitu atau apalah contoh-contoh yang lain. Selanjutnya adalah penggunaan mesin komunikasi kantor. Yang kedua ini tadi kan yang pertama itu adalah telepon, yang kedua telepon genggam. Nah ini yang sering kita semuanya lakukan. Kayaknya kita lebih baik, ada istilah gini, lebih baik ketinggalan dompet di rumah daripada ketinggalan handphone. Kita akan merasa serba ada yang hilang kalau saat telepon genggam kita itu tertinggal atau yang lainnya. Hingga kadang-kadang telepon itu intinya gini, anak-anakku sekalian, para remaja biasanya akan langsung bangun pada saat telepon genggamnya bunyi. Tapi pada saat ibu mau memanggil, kalau belum 3 kali, kamu pasti belum perhatikan panggilan orang tua kamu. Nah ini kadang-kadang juga harus kita jangan sampai kita lakukan. Yang ketiga adalah surat elektronik. Kita di sini penyampaian warta atau berita tidak hanya dengan surat aja,
tidak hanya bisa dilakukan misalkan dengan kita berkomunikasi secara langsung, tapi bisa juga dengan melakukan surat elektronik. Ya, kita bisa pakai email dan lain sebagainya. Yang keempat adalah intercom. Intercom ini biasanya dilakukan antara dalam satu kantor tapi berbeda ruangan. Nah, ini surat elektronik. Yang kelima adalah faxmail. Yang keenam adalah mesin dikte. Anak-anakku sekalian, ini adalah contoh-contoh yang Ibu tampilkan. Ini adalah contoh surat elektronik atau email, voicemail atau pesan suara. Ini transmisi faxmail. Ini kita konferensi audio. Ini biasanya di kantor-kantor, di sekolah kita pun sering kita lakukan pada saat pandemi seperti ini. Kita ada rapat dengan kepala sekolah dan guru-guru yang lain, kita bisa melakukan hal ini. Ini konferensi audio. Nah, ini yang Ibu katakan tadi intercom. Jadi kalau misalnya ada di lantai atau di beda ruangan, kita akan memanggil atau akan berbicara, kita bisa melakukan melalui intercom. Ya, ini contohnya faxmail. Ini telepon. Mungkin sampai di sini dulu anak-anakku sekalian. Minggu depan insya Allah kita lanjutkan pada pembelajaran yang lain. Saya sangat mengharapkan sekali setelah pembelajaran ini kalian bisa dibaca, dipelajari. Bila ada sesuatu yang tidak kalian pahami, kalian bisa berkomunikasi dengan saya. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata yang kurang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua.